Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan aku siswa kelas 11 MIPA 7. Kita ketemu lagi. Semoga pada pertemuan kali ini kalian masih dalam keadaan sehat bersama seluruh keluarga. Dan untuk kali ini kita masih melanjutkan tentang gelombang bunyi. Dimana untuk komite dasarnya adalah menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dalam teknologi. Dimana kemarin kita sudah sampai pada sumber bunyi, yaitu sampai pipa organa. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian berikutnya, yang masih berkaitan dengan gelombang bunyi. Baik, sebelumnya kita awali dengan berdoa lebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Untuk bagian berikutnya, jadi tentang intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Intensitas bunyi itu merupakan daya bunyi tiap satuan luas permukaan. Sehingga intensitas bunyi simbolnya I sama dengan P per A. P daya bunyi, A luas permukaan. Nah, misalnya sumber bunyinya itu berupa titik, maka luasan yang dikenai bunyi itu luasan pula. Kan bisa membedakan kalau sumbernya bukan bunyi, misalnya speaker, itu maka menghadapkan speaker itu di mana arah menghadap speaker, di sana akan menerima intensitas bunyi yang lebih besar dibanding dari belakang speaker. Tapi kalau sumbernya berarti titik, maka segala arah sama besar, maka luasan yang dikuasai daya bunyi atau energi bunyi adalah luasan bola, sehingga hanya 4 PR kuadrat. Sehingga rumusnya dari I sama dengan P per A menjadi I sama dengan P per 4 PR kuadrat. Karena untuk satu sumber, P kemudian 4 dan V itu adalah konstan, jadi P-nya tetap, apalagi angka 4, V juga tetap, maka intensitas bunyi tinggal sebanding dengan seper R kuadrat, berbanding terbalik dengan R kuadrat. Maka ditulis I sebanding dengan seper R kuadrat. Sehingga dalam hal ini berlaku I2 per I1 sama dengan R1 per R2 kuadrat, karena berbanding terbalik. Begitu. Semua bisa kalian pahami dengan intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi terbesar yang mesti dapat diterima telinga manusia normal itu sekitar 1 watt per meter persegi. Ingat, intensitas bunyi terbesar yang masih dapat diterima telinga manusia normal sebesar 1 watt per meter persegi. Sedang intensitas bunyi terkecil yang masih dapat diterima telinga manusia normal disebut intensitas ambang, simbolnya I0 sebesar 10⁻12 watt per meter persegi. Jadi batas terkecilnya adalah 10⁻12 watt per meter persegi. Batas terkecilnya adalah 1 watt per meter persegi. Sehingga kalian bisa bayangkan kalau kalian menggunakan headset, kira-kira luasan headset berapa? Luasan lubang telinga kalian berapa? Kalau kemudian daya bunyi yang dihasilkan dari headset itu berapa watt, kalian bisa menghitung. Kira-kira intensitas bunyi yang terima telinga kalian berapa? Kalau normal itu maksimal hanya 1 watt per meter persegi. Kalau mampu lebih dari 1 watt per meter persegi, itu bukan berarti kalian sakit, tapi justru sarafnya sudah tidak normal. Maka hati-hati penggunaan headset. Jangan sampai kalian terlalu sering menggunakan headset, apalagi menutup secara total pada lubang telinga. Dijaga kesehatan dari indera pendengaran kalian. Jadi itu, intensitas hanya 1 watt per meter persegi, terkecilnya 10⁻12 watt per meter persegi. Sekarang taraf intensitas bunyi atau simbolnya TI itu merupakan logaritma perbandingan antara intensitas bunyi I dengan intensitas ambang bunyi. Logaritma perbandingan berarti TI-nya 10 log I per I0. Ini rumusnya. Dan kalau ini kita ubah, kalian sudah belajar matematika logaritma. Kalau sudah, maka I-nya adalah seperti ini. Bisa diubah dari persamaan di sini berubah menjadi I sama I0 kali 10 pangkat TI per 10. Nah, dari simbol-simbol yang sudah ada tadi kita bisa ungkapkan P daya bunyi 1 watt, A luas permukaan 1 meter persegi, R jarak titik ke sumber bunyi. Jadi R itu jarak titik ke sumber bunyi 1 meter, I intensitas bunyi 1 watt per meter persegi, TI intensitas bunyi 1 desibel untuk menghormati Graham Bell. Paham ya? Kita lanjutkan. Bagian berikutnya. Contoh soal. Nah, jarak A ke sumber bunyi adalah 2/3 kali jarak B ke sumber bunyi. Jika intensitas bunyi yang dengar A adalah I0, hitung intensitas bunyi yang dengar B.
Dari rumus IB per IA sama dengan RA per RB kuadrat. IB per I0 karena IA-nya I0 sama dengan 2/3 RB, RA-nya adalah 2/3 RB per RB kuadrat. Sehingga IB per I0 sama dengan 4/9, 2/3 kuadrat. Sehingga IB-nya 4/9 I0, begitu jawabannya. Ini soal pertama. Soal kedua, ada 5 ekor lebah sejenis saat terbang bersama-sama dan didengar dari jarak 2 meter menghasilkan taraf intensitas 40 desibel. Bila ada 500 ekor lebah sejenis dan terbang bersama-sama, kemudian didengar dari jarak 200 meter, hitung taraf intensitas bunyi yang dihasilkan. Dari soal ini kita bisa data N1-nya 5, R1-nya 5 meter, kemudian maaf, R1-nya adalah 2 meter ini. Saya salah nulis, ini 2 meter. R1 2 meter, TI1 40 desibel. Kalau jumlah sumber bunyi kedua 500, R2-nya 200 meter, maka TI2-nya berapa? Ini kita bisa jawab seperti ini. Dari penanya ada I sama per R kuadrat dan TI adalah seperti ini, serta persamaan I sama I0, 10 TI per I 10, maka transformasi kedua itu sudah kita gabungkan secara matematis, akhirnya kita pilih rumus yang simple atau rumus singkat. Seperti ini, kalau kita padukan. TI2 dan TI1 plus 10 log N2 per N1 kali RA per RB kuadrat. Dimana N adalah jumlah sumbernya tadi. TI2 yang 40, TI1 yang 40 desibel, dan 10 log. N2-nya sumbernya 500, sumber pertama 5. Jarak awalnya 2 meter, jarak akhirnya 200. Ini kuadrat. Maka TI2 sama dengan 40 plus 10 log 100, 500 per 5 adalah 100, 1/100 kuadrat. Maka akhirnya dipilih 100 dikalikan 1/100 kuadrat. Maka di sini dipilih TI2 40 plus 10 log 1/100. Log 1/100 adalah min 2, maka TI2 40 plus 10 kali min 2, berarti TI2-nya adalah 40 kurangi 20, yaitu 20 desibel. Berikutnya, pelayangan bunyi. Bila ada 2 sumber bunyi memiliki frekuensi berbeda sedikit dan dibunyikan bersama-sama, ini 2 sumber bunyi berdekatan, maka yang kita akan dengar itu bunyinya akan mempunyai frekuensi tinggi dan rendah berselang-seling. Jadi frekuensinya tinggi rendah itu berselang-seling disebut dengan pelayangan bunyi. Nah, frekuensi layangan bunyi atau frekuensi pelayangannya adalah harga mutlak F1 min F2. Jadi nilainya pasti selalu positif. Misalnya sumber 1 frekuensinya 500 Hz, sumber 2 frekuensinya 502 Hz, maka frekuensi pelayangan adalah 2 Hz atau 2 pelayangan per detik. Itu maksudnya begitu. Berikutnya, Doppler. Bila ada gerak relatif antara sumber bunyi dengan pendengar, maka frekuensi bunyi yang didengar pendengar berbeda dengan frekuensi asli sumber. Sekali lagi, bila ada gerak relatif antara sumber bunyi dengan pendengar, maka frekuensi bunyi yang didengar pendengar berbeda dengan frekuensi asli sumber. Kalian kalau ini secara gambarnya, kalau kalian misalnya ada di tepi jalan, kemudian kalian didatangi oleh kendaraan atau suatu ambulan yang menggunakan sirine, maka sirine yang kalian dengar bagaimana? Saat ambulan mendatangi kalian, bunyinya bagaimana? Saat menjauhi kalian, bunyinya bagaimana? Yang benar. Jangan salah mengatakan bahwa saat kita didatangi ambulan, bunyi sirine makin keras, saat menjauhi makin lemah. Salah. Itu salah besar, salah konsep. Yang betul saat ambulan mendatangi kita dengan sirine, maka frekuensi yang kita dengar itu lebih tinggi. Saat dijauhi frekuensi yang didengar lebih rendah. Ingat, tinggi rendahnya bunyi itu adalah pengaruh apa? Frekuensi. Tapi kalau keras sama bunyi dibuka oleh amplitudo, padahal sirine itu amplitudonya pasti tetap, cuma frekuensi yang didengar yang berubah, yaitu frekuensi tinggi ke rendah, itu menunjukkan tinggi rendahnya bunyi. Nah, berdasarkan frekuensi yang didengar itu dirumuskan P dengan P plus minus VP per V plus minus VS kali Fs. Ini rumus umumnya. Baik, kita lihat keterangannya.
FL frekuensi sumber bunyi 1 Hz, FP frekuensi yang didengar 1 Hz, V kecepatan di udara 1 meter per sekon, Vs kecepatan sumber bunyi 1 meter per sekon, Vp kecepatan pendengar 1 meter per sekon. Hati-hati di sini. Nanti Vs itu kita ambil positif. Tadi kan rumusnya adalah rumusnya V plus FV plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Nah, penggunaan ini Vs akan diambil positif bila sumber menjadi pendengar. Karena saat sumber menjadi pendengar, itu frekuensinya akan lebih rendah, maka penyebutnya harus besar, maka V-nya ambil plus. Vs-nya ambil min bila sumber mendekati pendengar. Saat sumber mendekati pendengar, itu frekuensi yang kita dengar lebih tinggi, maka agar tinggi penyebutnya kita buat kecil, maka V-nya min Vs. Vp plus bila pendengar mendekati sumber. Saat kita mendekati sumber bunyi, frekuensi yang kita dengar lebih tinggi, maka Vp-nya plus. Agar apa? Pembilangnya itu bernilai besar. Sebaliknya kalau pendengar menjadi sumber, maka Vp-nya kita ambil min agar pembilangnya itu kecil, sehingga nanti Fp-nya menjadi lebih kecil. Begitu. Semoga kalian bisa memahami. Nah, bagian berikutnya, ini contoh soalnya. Ada seorang pengendara motor, kecepatan 10 meter per sekon, searah dengan mobil ambulan yang bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon sambil membunyikan sirine 720 Hz. Dan diketahui kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Hitung frekuensi yang didengar pengendara motor bila A posisi motor depan ambulan. Ingat, ini searah motornya depan ambulan. Artinya pendengarnya menjauhi sumber, sumbernya mendekati pendengar. B posisi motor di belakang ambulan, berarti pendengarnya menjauhi sumber, sumbernya mendekati pendengar. Maka diketahui datanya Vp-nya 10 meter per sekon, V-nya 20 meter per sekon, Fn-nya 20 Hz, V-nya 340 meter per sekon. Ditanya Fp-nya bila yang A, Vp-nya plus, Vs-nya min. Vp-nya min, Vs-nya min. Karena motor depan ambulan, maka pendengarnya menjauhi sumber, maka Vp-nya min. Sedang sumber di belakang ambulan, di belakang motor, berarti mendekati pendengar, maka Vs-nya min. Dan yang B, Fp berapa bila motor di belakang ambulan, berarti pendengarnya itu mendekati sumber, maka Vp-nya plus. Sedangkan sumbernya menjauhi pendengar, maka Vs-nya kita ambil plus, karena seperti itu. Sesuai dengan perjanjian yang ada tadi. Semoga kalian bisa memahami. Kita lihat pengerjaannya seperti ini. Fp plus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Ini umumnya. Nah, untuk yang A, Vp-nya min, Vs-nya min. Maka 340 min 10, 330 per 340 min 20, 320 kali 720. Hasilnya, akhirnya didengarlah 742,5 Hz. Berarti lebih tinggi dibanding sumbernya. Yang B, Vp-nya plus, Vs-nya juga plus. Maka dari ini kita ambil masukkan 340 plus 10 per 340 plus 20 kali 720, hasilnya 700 Hz, maka lebih rendah. Ini karena apa? Motornya di belakang ambulan. Kalau yang atas motornya depan ambulan, gitu. Yang A pendengarnya menjadi sumber, sumbernya mendekati pendengar. Sedang yang B pendengarnya mendekati sumber, sumbernya menjauhi pendengar. Berikutnya resonansi bunyi. Resonansi mana peristiwa ikut bergetarnya benda karena benda lain bergetar. Ini percobaannya menggunakan satu tabung pipa U. Seperti pipa U, tapi sebetulnya ini bisa digerakkan naik turun. Nah, kalau ini naik, ini permukaannya akan naik. Nah, saat ini ada garpu tali digetarkan, kemudian ini diubah, diturunkan begitu. Dari awal diturunkan. Nah, saat terjadi dengung paling kuat itu terjadi resonansi. Karena getaran dari garpu tala menggetarkan kolom udara di sini. Udara yang ada di sini akan bergetar, maka terjadi resonansi. Nah, terjadi resonansi pertama ternyata hasilnya adalah saat panjang kolom ini seperempat panjang gelombang, karena terbentuk seperti ini, seperti saat kita bicara
pipa tertutup dari seperempat panjang gelombang. Nah, dengung kedua yang kuat terdengar pada saat seperti ini polanya, berarti seperti ini, berarti 3/4 lambda, satu panjang kolom ini. Nah, resonansi ketiga terjadi saat bentuk gelombang seperti ini, berarti 5/4 lambda. Sehingga kita tahu resonansi pertama jadi saat L1-nya 1/4 lambda, resonansi kedua saat L2-nya 3/4 lambda, resonansi ketiga saat L3 5/4 lambda. Secara umum dirumuskan Ln-nya adalah 2n-1 kali 1/4 lambda. N adalah resonansi ke berapa? Ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu. Semoga kalian bisa memahami. Nah, contoh soalnya. Sebuah garpu tala berfrekuensi 660 Hz di getaran dekat sebuah tabung berisi air. Jika laju lambat bunyi di udara 330 meter per sekon, saat resonansi, hitung jarak minimum permukaan air dengan ujung tabung. Artinya ini jarak minimum berarti resonansi pertama itu yang kalian pahami. Jadi datanya lah F-nya 660 Hz, V-nya 330, N-nya 1, L-nya berapa? Ingat, ini ada frekuensi, ada seperempat, berarti kita menghitung lambda panjang gelombang adalah V per F, karena V adalah F lambda. Sehingga lambda 330 per 660 berarti 0,5 meter. Lambda 6. Masuk ke persamaannya di Ln-nya 2n min 1 seperempat lambda. Berarti 2 kali 1, karena resonansi pertama minimal tadi, min 1 kali seperempat kali 0,5, sehingga 0,125 meter. Demikian kait dengan gelombang bunyi. Nah, sampai di sini gelombang bunyi itu selesai. Semoga kalian bisa memahami. Silakan kalian belajar mencari-cari soal yang ada, atau ada pertanyaan silakan bisa japri ke saya. Kalau ketemu soal yang belum bisa dikerjakan, silakan saya segera saja. Baik, marilah pertemuan pada kali ini kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat